Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa kami, tolonglah kami dengan roh-Mu. Bebaskanlah kami dari masalah yang kami alami. Berkatilah kami, agar kami juga menjadi sumber berkat bagi sesama. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan sebagai bahan perenungan kita hari ini, kita ambil dari bacaan pertama yang diambil dari kitab pertama Raja-Raja. Sekali peristiwa, tibalah Elia di Gunung Horeb, gunung Allah. Maka bersabdalah Tuhan kepadanya, "Hai Elia, keluarlah dan berdirilah di atas gunung di hadapan Tuhan." Lalu Tuhan lewat. Angin besar dan kuat membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Namun Tuhan tidak berada dalam angin itu. Sesudah angin itu datanglah gempa. Namun dalam gempa pun Tuhan tak ada. Sesudah gempa menyusullah api. Namun Tuhan juga tidak berada dalam api itu. Api disusul bunyi angin sepoi-sepoi basah. Mendengar itu segeralah Elia menyelubungi wajahnya dengan jubah, lalu keluar dan berdiri di depan pintu gua. Maka terdengarlah suara yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel telah meninggalkan perjanjian-Mu. Mereka telah meruntuhkan mesbah-mesbah-Mu dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Maka bersabdalah Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalan yang sama melalui padang gurun ke Damsyik. Sesampai di sana, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elia bin Safat dari Abel Behola haruslah kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudaraku, situasi dalam bacaan tadi adalah Nabi Elia terancam dibunuh karena dia mewartakan kebenaran Allah. Nabi Elia tentu ketakutan, namun dia tahu kepada siapa dia harus mencari perlindungan. Dalam ancaman itu, dia lari ke Gunung Horeb, gunung Allah. Dia memiliki harapan akan pertolongan Allah. Maka saudaraku, jika saat ini Anda sedang dikejar oleh sebuah masalah, janganlah takut, karena di balik tetesan air matamu akan ada nada-nada ceria dalam gelak tawa yang membahana di masa depan. Allah tak akan mengakhiri kisah hidupmu dengan sebuah kesedihan. Kesedihan itu hanyalah gerimis untuk hadirnya pelangi. Ikutilah cara Nabi Elia yang datang ke hadirat Allah. Karena kalau kita berlari tanpa tujuan, kita akan lelah. Tetapi kalau kita beranjak kepada Allah, lari ke dalam berkat-Nya, maka dalam doa, kepedihan akan berkurang. Doa adalah mendengarkan Allah berbicara. Karena tanpa kita berkata pun, Dia sudah tahu isi hati kita. Maka kita yang perlu lebih banyak mendengarkan Dia, seperti yang dilakukan Nabi Elia.
Ketika Nabi Elia berada di Gunung Horeb, gunung Allah, Allah berkata kepadanya, "Apakah kerjamu di sini, Elia?" Jawab Elia, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan semesta alam." Jika saat ini Allah bertanya kepada kita, "Apakah kerjamu di sini?" Lalu apa jawab kita? Kejujuran dalam menjawab Allah menjadi kunci meraih apa yang kita inginkan. Allah mengharapkan jawaban kejujuran kita. Tentu, jawaban yang dasar adalah kita memiliki kerinduan akan Allah. Rindu akan Allah itu indah. Indah untuk diheningkan, karena dalam rindu Dia berbisik tentang apa yang kita butuhkan. Kejujuran Elia membuat dia diberi berkat untuk mengurapi Hazael menjadi raja, mengurapi Yehu menjadi raja atas Israel, dan mengurapi Elisa menjadi nabi pengganti dirinya. Saudara yang terkasih, mari kita menjawab Allah dengan jujur. Jawaban kita adalah doa. Kalau kita membuka hati kepadanya, maka kita menghadirkan Raja dalam hidup kita. Kita mampu mengurapi setiap anggota keluarga untuk dipimpin oleh Allah, dan keluarga akan menjadi pusat kehidupan. Ingatlah, setiap orang mungkin bisa membuatmu tersenyum senang, namun hanya Allah yang pada akhirnya membuatmu tersenyum abadi. Nabi Elia mewariskan berkatnya kepada Elisa. Bagi Anda yang menikah dengan mengutamakan Allah, maka hidup akan dipenuhi berkat. Bahkan berkat itu diwariskan kepada anak cucu, seperti Elia mewariskan berkatnya kepada Elisa untuk menjadi nabi. Saudaraku, ketika kita mulai berdoa, mendengarkan bisikannya, kita bisa menikmati rasa hadirnya dalam hidup kita. Lalu kita akan menunggu sesaat, menanti sejenak apa yang telah direncanakan Allah untuk kita. Yang pasti, Allah akan menjadikanmu sebagai sumber berkat untuk sesama, untuk keluarga Anda, dan juga untuk anak-anak Anda. Janganlah berhenti berharap, karena Allah tak pernah berhenti mencintaimu. Tuhan memberkati kita. Marilah saudara, kita membuka hati untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga Anda sekalian, keluarga, usaha-usaha dan niat-niat baik sepanjang hari ini dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat berkarya, semoga bahagia. Amin.